Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari media Warta Republik.id. Hari ini Warta Republik.id ada di Desa Sukosari dalam rangka meliput kegiatan musyawarah khusus kelompok tani Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, yang digagas oleh Kepala Desa Sukosari, yaitu Bapak Ramadan SIP. Dan ini para peserta kelompok tani yang ada yang mengikuti acara musyawarah khusus kelompok tani Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono. Dan ini teman saya, Bapak M. Badar, yang lama tidak ketemu di Sukosari, Sukowono. Bapak M. Badar, pemilik kios yang ada di Desa Sukosari dan Sumber Danti. Ya, kita mari kita simak nanti video tentang musyawarah khusus kelompok tani Desa Sukosari bersama Warta Republik.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari media Warta Republik.id. Hari ini Warta Republik.id ada di Desa Sukosari dalam rangka meliput kegiatan musyawarah khusus yang ada di Desa Sukosari, yaitu permasalahan pupuk. Permasalahan pupuk, juga permasalahan petani dan permasalahan masyarakat yang ada di Desa Sukosari. Hari ini saya bersama Kades Sukosari, ya, Bapak Ahmad Ramadan SIP. Ya, ingin mewawancarai sejauh mana tentang permasalahan pupuk yang ada di Desa Sukosari dan apa sih latar belakangnya Bapak mengumpulkan masyarakat sehingga mengadakan musyawarah khusus pada siang hari ini. Ya, terima kasih Bapak Lukman. Betul, pada pagi saat ini, hari Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022, saya telah melakukan kegiatan mengadakan musyawarah desa khusus kelompok tani, yang mana dalam beberapa waktu yang lalu saya keliling bersilaturahim beserta istri saya kepada setiap dusun. Kemudian banyak sekali warga yang mana notabene masyarakat Desa Sukosari ialah petani, ya. Mereka berkeluh kesah terkait dengan persoalan pupuk. Pertama ialah banyak yang berkeluh kesah tidak kebagian pupuk, tidak mendapatkan pupuk. Kemudian berkeluh kesah terkait dengan harga pupuk yang sangat mahal. Saya tanya, pupuk apa? Ya, pupuk bersubsidi. Warga saya menyampaikan demikian. Oleh karenanya pada pagi saat ini saya mengundang Muspika Kecamatan Sukowono, kemudian kios-kios penyalur yang memang sudah ditunjuk oleh kelompok tani yang ada di Desa Sukosari. Juga kami mengundang kelompok tani, gapoktan, serta penyuluh pertanian, ya. Semua yang terkait, semua yang memiliki pengetahuan terkait masalah pupuk, kita undang pada pagi saat ini. Juga kita undang anggota atau masyarakat petani yang masuk dalam anggota kelompok tani. Ya, alhamdulillah semuanya sekarang mengeluarkan unek-uneknya, ya, terkait apa yang terjadi di Desa Sukosari. Tadi sudah rekan-rekan sudah mengetahui sendiri, bahkan ada pupuk subsidi yang seharusnya harga eceran tertingginya hanya 225.000 jenis urea dalam 1 kuintal. Ini dalam prakteknya ada yang sampai dijual 400.000, bahkan ada yang lebih dari angka 400.000, seperti itu. Dan di sini saya lihat dari kronologis ceritanya ada semacam
Mafia. Ya trik ya toh. Trik. Yang mana seharusnya petani mengambil atau membeli haknya kepada kios, ya, kepada toko yang memang sudah ditunjuk. Ini tidak. Jadi kelompok tani yang kemudian mengambil seluruh pupuk ya di kios yang resmi tersebut, yang di kios yang sudah ditunjuk, berdalih untuk agar lebih dekat mempermudah masyarakat, dibawa pulang ke rumah ketua kelompok, dan sesampai di ketua kelompok ya itu tadi banyak yang disampaikan harganya di atas, jauh melambung di atas HIT. Nah tadi juga ada anggota musyawarah yang memang membeli dengan harga demikian, juga dihadiri oleh ketua kelompok. Ya tadi sampai ada yang juga mengakui dan sudah minta maaf. Nah, harapannya ke depan agar supaya hal semacam ini tidak terjadi lagi. Dan juga harapannya manfaatnya dalam pertemuan ini masyarakat mengetahui. Banyak ternyata masyarakat yang tidak tahu bagaimana prosesnya terkait mulai dari RDKK, kemudian dititipkan ke kios, dari kios ke distributor, kemudian turun pupuk, ya toh? Turun ke kios, kemudian berapa yang seharusnya dia nebus, harga, ada yang nggak tahu HIT-nya berapa malah. Nah ini ya, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, kalau saya pribadi tidak tahu apakah desa-desa lain pernah melakukan seperti ini atau tidak. Cuma di Desa Sukosari baru sekarang ini saya adakan musyawarah. Kecamatan Sukowono baru Ya. Sukosari ya. Kecamatan Sukowono. Kurang tahu ya. Ya mungkin seperti itu, atau tidak tahu juga apa teman-teman desa yang lain sudah melakukan atau belum. Cuma kalau di Desa Sukosari selama saya menjabat, baru kali ini saya mengadakan musyawarah desa khusus kelompok tani, karena tidak tega Pak, tidak tega mendengarkan keluhan-keluhan ya, tidak tega kita kepada petani-petani kita ya, yang mana pertaniannya juga ya belum tentu ya toh, karena juga cuaca yang tidak menentu seperti ini, kemudian harga dari hasil panen juga tidak menentu, lebih-lebih sekarang membeli pupuk dengan harga yang tidak pantas, yang bukan sewajarnya itu, dengan HIT 225 sampai dengan ke angka 400 lebih, ini kan sudah sangat tidak wajar dan cukup membuat petani kita ini semakin terpuruk keadaannya seperti itu. Dan sepertinya ada dugaan juga, dugaan penyelewengan juga ada. Apa itu? Ialah pupuk, haknya pupuk anggota kelompok di Desa Sukosari itu bocor, artinya terjual keluar. Itu ada dugaan seperti itu dari masyarakat seperti itu. Kalau sudah semacam itu, berarti kan perlu adanya pihak untuk ya. Saya tidak berharap demikian. Cuma kalau saya pribadi lebih ke arah ke depan harus ada solusi agar supaya hal-hal yang semacam ini tidak terjadi lagi. Kalau saya selaku kepala desa, arahnya ke sana. Arahnya solusi dan memperbaiki, arahnya ke sana. Jadi harapannya sudah saya sampaikan tadi kepada kelompok tani, agar supaya melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada seperti itu. Dan tadi dari hasil keputusan musyawarah, jadi ada anggota yang meminta ya, ketua kelompok tani ini diganti. Oleh karenanya saya selaku kepala desa akan menindaklanjuti, akan mengumpulkan petani di kelompok tersebut untuk kemudian membahas proses pergantian. Kalau memang masyarakat mau minta ganti, ya monggo, dan penggantinya siapa, kan seperti itu. Dengan penuh harapan ke depan para petani khususnya di Desa Sukosari dan umumnya ya, untuk semua yang ada, ini menjadi suatu pembelajaran kita semua. Mudah-mudahan petani kita ke depan semakin sukses, berjaya, dan sejahtera. Kalau seperti ini ceritanya akan jauh dari harapan sejahtera. Kalau masih masyarakat seperti ini ya, artinya
tertindas ini, Pak. Jadi untuk masyarakat Sukosari, apapun yang terjadi, saya berjuang semaksimal mungkin. Saya akan mensupport panjenengan semua. Panjenengan susah, saya merasa juga ikut susah. Sambian senang, saya turut serta merasakan kesenangan. Dan jika panjenengan merasa diakal-akali, saya juga selaku kepala desa merasa juga turut diakal-akali seperti itu, Bang Lukman. Nah, jadi adanya temuan atau dugaan pupuk yang seharusnya jatah warga Sukosari keluar, jadi sebagai wujud rasa sayang Bapak Kepala Desa terhadap masyarakat, terhadap warga, jadi tidak lanjuti ke APH, Pak ya? Jadi, tidak, Pak. Cuman jangan diulang lagi gitu ya? Ya, kami ke arah solusi dan agar supaya masyarakat dengan memiliki edukasi seperti barusan sudah mengetahui kalau aturannya itu tidak boleh keluar, biar masyarakat juga turut serta menjadi kontrol sosial, ikut mengawasi. Jadi tujuan utama itu, Pak ya? Tujuan utama itu, tahu ya, barusan, ya? Biar tahu dan agar supaya ke depan untuk sama-sama kita introspeksi diri, seperti itu. Masyarakat juga kalau sudah haknya di kios sudah diambil, janganlah maksa-maksa mengambil haknya orang lain juga, seperti itu. Artinya dua belah pihak ya, kita tidak sepihak, tidak mencari siapa yang tidak. Jadi harapannya ke depan, ayo tanpa terkecuali, ayo bersama-sama kita ke depan ya, mencari langkah-langkah bagaimana agar supaya kita semua ini sama-sama enak. Seperti itu. Masyarakat enak, petani enak, kios juga enak. Dari simbiosis ya, simbiosis mutualisme, artinya saling menguntungkan, bukan menguntungkan sepihak, tidak. Semuanya kita diuntungkan di sini. Kiosnya enak, ya toh. Kemudian petaninya juga enak, kelompok taninya juga enak, seperti itu. Jangan sampai ada monopoli di sini, seperti itu. Dan ke depan saya akan lebih memperhatikan dan akan lebih mengawasi dan mengontrol ini semua. Ya, terima kasih Pak ya kesempatannya ya. Demikian wawancara Warta Republik.id bersama Bapak Kepala Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Bapak Ahmad Ramadan, SIP, yang mana pada intinya Bapak Kepala Desa mengundang semua warga, petani khususnya, mengundang ke Desa Sukowono untuk mengadakan musyawarah desa khusus, yaitu memberikan pencerahan kepada warga Desa Sukosari terhadap permasalahan pupuk yang sekarang ini melanda di semua desa yang ada di Kabupaten Jember ini. Demikian, sampai jumpa dengan wawancara yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Lukman. Kalau ada penyimpangan terkait subsidi pupuk bersubsidi ini, silakan laporkan ke saya. Saya akan, insya Allah, saya akan amanahkan, saya tidak tegas. Ya, laporkan ke saya. Apa-apa itu, karena tingkatannya ada 3 yang biasa diselewengkan. Yang pertama, pupuk bersubsidi itu diganti labelnya. Ya, biasanya itu, tolong diawasi ketat. Kalau itu ada, informasikan lewat Pak Babin, sampaikan ke saya. Insya Allah akan saya tindak. Biasanya kedua, bersubsidi tapi gentes sakah, jadi non subsidi itu biasanya. Yang kedua yang biasa dilakukan adalah HET, harga eceran tertinggi pun tak masuk akar, regane 500.000 nikah, sampaikan ke saya ya. Kalau itu pupuk bersubsidi, silakan sampaikan ke saya. Insya Allah saya akan maksimal membantu sampean-sampean semua. Yang ketiga, kalau ada pupuk memang jatahnya area Sukosari dijual ke area lain, laporkan juga ke saya. Ya. Bisa sudah, kalau tidak punya nomor HP saya, Pak Babin ada, Pak Babinsa ada, Pak Kades ada. Insya Allah akan saya tindak lanjuti secara maksimal juga. Kasihan memang petani, ya. Itu ya, yang perlu diingat ada 3 biasanya yang dilakukan. Tentang 3 ini, mari kita kembali lagi. Pak Toron boleh tensi sekolah.
Jelas, itu saja penekanan saya. Sekarang tensi Bapak Ronsukonik. Yang pertama, karena sesuai dengan tadi Pak Kades sampaikan, niat kita ini kesini ini adalah mencari penyelesaian terbaik, nyari jalan yang terbagus, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penebusan pupuk selanjutnya MT3 yang masih tersisa, ya Pak, itu tiap petani belum tentu masih ada. Jadi begini, kalau saya jelaskan, misalnya Pak A, MT1 jatah ureanya 1 kintal, nggih. MT2 jatah urea tembakau 2 kintal. MT3 jatah padi lagi 1 kintal. Di depan jenengan sudah nebus MT1 dan MT2. Berarti sudah beli 3 kintal nih Pak. Kan berarti sisa 1 kintal. Nah, ternyata MT2 tembakau sudah dihapus urea. Jadi jatahnya jenengan hanya 2 kintal dan itu jenengan sudah nebus 3 kintal, berarti jenengan minus 1 kintal. Dalam artian seharusnya jenengan kembalikan 1 kintal ke negara, tapi karena tidak mungkin, maka dibuatkan laporan manual oleh kios dengan tanda tangan PPL. Jadi yang sudah nebus MT2 terlebih dahulu, mohon maaf, di MT3 sudah tidak ada jatah pupuk subsidi. Karena mungkin harus dipahami juga ya Bapak Ibu, karena sebenarnya jatahnya pupuknya jenengan itu mungkin belum ada yang tahu. Untuk padi 1 kintal itu hanya 2 kintal urea. 1 hektar. 1 hektar itu hanya 2 kintal urea jatahnya jenengan. Kurang, Mbak. Kalau kurang, karena saya hanya pegawai biasa juga Pak, saya sarankan jenengan langsung protesnya ke Jakarta. Tak bisa, Pak. Kalau saya, gaji saya buat bayar urea nggak cukup Pak. Itu kalau organik tidak ada. Oh iya, nanti monggo, mungkin kalau Sidomukti untuk kelompoknya Pak E sudah ada perencanaan untuk widya wisata untuk ke kelompok luar yang membuat dan pengaplikasian organik untuk menggantikan menambahi pupuk kimia yang terhapus. Kalau saya yang ngomong kemarin katanya tidak percaya, jadi ingin tahu buktinya dulu. Insya Allah akan segera kita melihat. Monggo kelompok lain kalau mau mengikuti jejaknya Sidomukti, monggo dibuat perencanaan terlebih dahulu. Jadi memang kita harus memanfaatkan lingkungan sekitar untuk membuat organik untuk antisipasi kekurangan pupuk kimia. Ya, paling ya. Mungkin dari saya hanya itu Pak, nggih, untuk mengatasi gridunya yang berikutnya. Jatah pupuk jenengan MT3 kalau sudah ditebus kosong, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Ketua Ormas Republik Kabupaten Jember yang juga sebagai pimpinan redaksi wartarepublik.id. Hari ini Lukman Republik ada di Desa Sukosari, Sukowono, terkait dengan liputan permasalahan petani, yaitu permasalahan pupuk yang ada. Dan siang hari ini saya bersama dengan pemilik kios pupuk yang ada di Desa Sukosari juga ya? Sukosari, 5 desa. Nah, yang ada di 5 desa yaitu Bapak M. Badar. Nah, ini kebetulan beliau juga teman lama saya. Lama tidak berjumpa dan saya ingin mewawancari dengan Bapak Badar, pemilik kios, apa sih permasalahan kios sendiri Pak menghadapi ini carut marutnya pengadaan pupuk, terutama pupuk yang bersubsidi Pak. Apa sih permasalahannya Pak? Gini Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau menurut saya kan gini sebetulnya sistem Pak. Nah, di mana sistem ini yang awal perencanaan RDKK itu ada termasuk komoditi tembakau. Ada berapa item pupuk bersubsidi seperti organik,
ZA, urea, dan NPK Poska. Cuma di tempat tengah jalan ini Pak G. Jadi kios itu kerepotannya gini, data yang ada yang seharusnya tersalur ke petani itu tidak bisa disalurkan. Kenapa? Karena di data petani hilang dengan otomatis karena tembakau tidak termasuk komoditi pangan. Itu yang fermentan itu. itu, Pak, ya? Jadi kalau menurut saya keluh kesahnya kios itu karena petani kan tidak pasti tahu semuanya. Bukan hanya mungkin, pasti tidak tahu sudah. Nah, karena apa? Ya ini mohon kebijakan dari pihak-pihak pemerintah pusat ini kalau seandainya ini harus disosialisasikan lebih dahulu. Kalau memang komoditi ini tidak termasuk, mohonlah gimana? Yang kedua ini ya gimana nih pemerintah daerah harus cek alokasi, Pak. Cek alokasi artinya gini, yang awal RDKK tembakau itu 100%, contoh di Desa Sukosari ini. Tapi yang tanam tembakau insya Allah hanya sekitar antara 40-50%. Lah ini kan tanam pangan, ya perlu dia cek alokasi. Memang secara Kementan tidak boleh kan? Itu kan tidak boleh sudah. Karena apa? Sudah aturannya tembakau tidak masuk di pangan. Tapi kalau cek alokasi insya Allah ada. Dan ini tidak butuh tambahan pupuk. Yang ada bisa tersebut sudah bisa. Alhamdulillah sudah. Ini kalau menurut saya. Jadi harapan saya selaku kios ini mungkin kedepannya lebih selektif lah. Ini kan rencana, mungkin diadakan rencana ulang lagi, cek alokasi lagi bahwa petani di MT2 ini tidak tembakau semua gitu. Jadi untuk MT3 ini sudah terserap di MT2, maka petani di MT3 ini tidak ada pupuk lagi sudah. Ini gimana minta solusinya gitu. Sekian. Oh, jadi ini ada kaitannya dengan permentan juga kan Pak ya? Bagaimana di permentan itu, permentan nomor 10 kalau tidak salah, itu yang disubsidi kan hanya 9 komoditi dan tidak termasuk tembakau di sana. Nah, padahal mungkin sebelumnya tembakau dimasukkan di dalam pendataan. Betul. Ternyata dihapus. Nah, ini jadi sumber masalah ya. Betul. Sedangkan petani sekarang tidak tanam tembakau banyak sekarang. Satu kan faktor apa? Cuaca kan gitu. Dan lagi memang petani sudah agak enggan karena apa selama ini pada saat petani tanam tembakau banyak itu harga murah gitu. Jadi kalau menurut saya lebih selektif deh pemerintah daerah ini dengan mengatasi kelangkaan pupuk ini dengan cara yaitu pengecekan ulang alokasi. Oke, terima kasih kesempatannya Pak ya. Kasih. Demikian wawancara Lukman Republik dari media Warta Republik.id bersama Bapak Gus M. Badar. Untuk mendapatkan informasi terkini dari Warta Republik.id, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Matur nuwun.